Halo, di depan saya ada Honor Magic 8 Lite dan saya akan menunjukkan cara melakukan hard reset melalui recovery mode pada perangkat ini. Jadi untuk memulai saya ingin menyebutkan beberapa hal dengan cepat. Pertama-tama, proses ini akan memungkinkan Anda menghilangkan kunci layar jika Anda memiliki satu yang tidak Anda ketahui. Saya telah mengatur pola kunci khusus untuk tujuan ini. Dan jika Anda tidak mengetahuinya, pada dasarnya kita bisa benar-benar menghapusnya dengan mereset perangkat. Sekarang, sayangnya, dengan mereset perangkat Anda, tentu saja Anda akan kehilangan semua data yang tersimpan di dalamnya. Jika Anda tidak tahu kunci layar Anda, memang tidak banyak pilihan lain selain kehilangan data Anda dan mendapatkan akses ke perangkat Anda kembali. Atau tidak kehilangan data Anda dan tidak memiliki akses ke perangkat Anda, yang mana dalam kedua kasus tersebut Anda tetap tidak memiliki akses ke data Anda. Jadi sebenarnya tidak terlalu penting menurut saya, tapi jika Anda bisa membukanya, maka Anda bisa mencadangkan data Anda. Untuk melakukannya, Anda harus masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Saya akan tunjukkan dengan cepat. Di mana sih pengaturannya? Oh, itu dia, ada di sini. Jadi di pengaturan, kita akan gulir ke paling bawah ke bagian sistem dan pembaruan, dan di sini Anda akan menemukan cadangan dan pemulihan. Sekarang ada dua cara Anda bisa mencadangkan perangkat Anda atau menyimpan data Anda. Jadi kita punya opsi cadangkan data di sini, yang akan membawa Anda ke aplikasi yang mencadangkan data Anda, dan Anda bisa melakukan ini ke perangkat lain, seperti kartu SD, penyimpanan portabel, komputer, atau perangkat lain sejenisnya. Sekarang, ini untuk semacam perangkat penyimpanan dan Anda bisa lihat kita punya penyimpanan eksternal dan Unur Suite. Unur Suite adalah program komputer yang Anda unduh di komputer Anda, lalu hubungkan perangkat Anda melalui program itu dan lakukan pencadangan dengan cara ini. Nah, poin ini adalah cara-cara yang bagus untuk mencadangkan perangkat Anda. Tapi saya tidak yakin apakah cara-cara ini tidak akan membuat Anda terikat pada ekosistem Honor. Saya ingin memperjelas hal ini sejak awal, karena jika memang demikian, jelas ini bisa membatasi ke perangkat mana Anda bisa memulihkan data tersebut. Jadi, sebagai contoh, jika saya membuat cadangan di sini, saya mungkin tidak bisa memulihkannya ke Samsung saya. Yang jelas, dalam kasus ini, cadangannya jadi agak tidak berguna. Namun, jika Anda mencadangkan perangkat ini dan melakukan reset, karena mungkin Anda baru saja membeli ponsel baru. Dan dalam kasus ini, Anda bisa mencadangkannya dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan sekarang. Ini secara otomatis akan memungkinkan Anda memindahkan data ke perangkat baru, jadi cadangan sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Anda bisa langsung memindahkan semua data ke perangkat tersebut sebelum melakukan reset. Dan tergantung pada merek ponsel yang Anda miliki di perangkat baru, yang perlu Anda lakukan adalah mengunduh aplikasi yang pada dasarnya memungkinkan Anda mengcloning data ke ponsel baru Anda. Jadi, jika misalnya Anda menggunakan Samsung, terima kasih. Samsung memiliki aplikasi bernama Smart Switch. Honor, Vivo, OnePlus, dan Realme menggunakan ponsel clone. Maksud saya adalah Realme, Vivo, OnePlus, dan Oppo. Itulah yang saya maksud. Meskipun Honor menggunakan telepon, apa itu tadi? Telepon cloning perangkat. Nah, begitulah. Jadi jika perangkat Anda yang lain, yang baru, juga bermerek Honor, Anda dapat membuka aplikasi ini. Untuk perangkat merek lain apapun. Anda perlu mengunduh aplikasi yang mereka gunakan, seperti Smart Switch atau Clone Phone di ponsel ini, lalu buka aplikasi tersebut untuk terhubung ke perangkat baru melalui aplikasi tersebut. Pilih mana yang ingin dipindahkan, yang akan mencakup hampir semua hal, seperti aplikasi yang diunduh, baik pihak ketiga maupun bukan, dan hal-hal serupa lainnya, seperti riwayat panggilan, pesan, dan sebagainya. Jadi, aplikasi ini sangat mudah digunakan dan berfungsi dengan baik di sebagian besar perangkat. Sekarang untuk opsi lain yang bisa Anda gunakan untuk mencadangkannya adalah melalui, di mana itu? Melalui Google. Ini adalah cara terburuk yang bisa kamu lakukan. Dan kamu juga bisa langsung mencolokkan perangkatmu ke kabel lalu masuk ke folder ponsel dan memindahkan secara manual semua yang ingin kamu pertahankan. Setidaknya cara ini memberimu sedikit privasi. Jadi, dengan itu sudah selesai, sekarang mari kita lanjut ke proses reset. Jadi, saya akan mengunci perangkat seolah-olah saya tidak tahu prosesnya, tapi jika kamu tahu atau tidak tahu kunci layarnya, tapi jika kamu tahu atau tidak tahu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, bisa saja ke arah manapun. Tapi sekarang kita akan menekan dan menahan tombol power dan volume atas yang akan memunculkan opsi boot. Di sini kita akan memilih matikan daya.
Dan ketika perangkat sudah mati, kamu harus menahan tombol power dan volume atas. Kali ini, kita benar-benar akan menahannya agak lama. Dan ketika kamu melihat logo kita, lepaskan hanya tombol power sambil tetap menahan volume atas. Ini akan membawa kita ke mode pemulihan. Pada titik ini kamu bisa melepaskan tombol volume atas dan masuk. Di sini kita akan memilih hapus data, saya akan pilih reset pabrik. Dan sebagai konfirmasi, kamu tidak perlu memasukkan kunci layar, kamu hanya perlu mengetikkan yes. Sekarang sebelum kamu melanjutkan, saya juga ingin menunjukkan satu hal penting yang lupa saya sebutkan saat melakukan reset dengan cara ini. Dan kamu melakukannya untuk menghilangkan kunci layar. Setelah di-reset, perangkatmu akan terkunci FRP. Dalam kasus ini, kamu akan dipaksa untuk memverifikasi baik kunci layar atau akun Google yang sebelumnya masuk di perangkat sebelum di-reset. Jadi, ini sesuatu yang perlu diingat. Tapi sebagai penyeimbang argumen, jika kamu tidak tahu salah satu dari keduanya, kebanyakan toko GSM yang menjual perangkat bekas biasanya menawarkan jasa untuk menghapusnya dengan biaya kecil. Sedikit tips saja. Oke, sekarang kita pilih ya seperti yang sudah kita ketikkan di sini. Dan ini akan mulai melakukan factory reset pada perangkat kita. Sekarang jangan khawatir, proses ini sebenarnya tidak akan sampai 100%. Biasanya hanya sampai sekitar 15 atau 20%. Lihat, sepertinya 17%. Dan secara otomatis prosesnya selesai. Jadi sekarang kita akan pilih kembali, lalu restart. Ini akan meribut perangkat, melanjutkan proses reset di latar belakang, sementara perangkat pada dasarnya sedang mereset dan melakukan proses lainnya. Dan setelah selesai melakukan apapun di latar belakang, kita akan disajikan dengan layar pengaturan. Jadi, begitu saja. Saya akan kembali setelah layar itu muncul untuk saya. Seperti terlihat, prosesnya selesai dan Anda bisa mengatur perangkat sesuka hati. Silakan like, subscribe, dan terima kasih.